Bagaimana? Kita lanjutkan. Kita lihat matrik yang ditetapkan ini. Tadi kita bisa lihat bahwa 6% pindah keluar. Ya. 6% pindah keluar berarti 0,94% berada di dalam. 2% pindah ke dalam, berarti sisanya ada tetap di luar. Dengan komposisi ini, kemudian penduduk di dalam adalah 30% dan di luar adalah 70%. Maka kita ikuti aja yang ada di sini. Satu tahun berikutnya, penduduk yang ada di dalam dan di luar komposisinya adalah tadi pakai X ya, berarti X1, dimana perubahannya adalah di matrik A kali X0. Tadi X0 isinya adalah 0,3 dan 0,7, perubahan matriknya adalah A. Oke. Nah, tapi setelah 2 tahun adalah A kali X1 atau A kali X0. Setelah N tahun, maka adalah A pangkat N kali X. Oke, maka kita bisa menghitung untuk N10, 30, dan 50. Sehingga didapat N-nya sekian. Dan nanti semakin lama N(X) ke banyak, maka dia akan berada di angka 0,25 dan 0,75. Jadi N bertambah, maka angka itu konvergen ke limit X di mana 0,25 dan 0,75. Keadaan dia menjadi tetap ini disebut steady state vector, di mana ya X-nya akan segitu gitu, kondisi penduduknya akan segitu, dia mengalami kondisi tetap, atau di bahasanya sih steady state lebih sering ya. Di bahasa Indonesia jadi vektor kondisi tunak. Saya agak kagok malah dengan bahasa Indonesianya. Oke. Untuk memahami mengapa pendekatan kondisi tunak ini adalah bermanfaat, ya, untuk memudahkan memahami, ini kalimatnya agak susah. Nah, kita akan lebih mudah ketika kita menggunakan koordinat yang lain. Ketika kita menggunakan koordinat yang tadi, gimana ya? Nah, gitu loh. Oke. Nah, kita ambillah misalnya, kalau tadi kita anggap koordinat yang lama, kita anggap koordinat yang baru U1 dan U2. Ya. Yang mana dia akan mempengaruhi matrik A. Dimana U1 kita ambil sembarang vektor yang kelipatan kondisi stabil A, X, dan AU1 akan sama dengan U1. Mari kita pilih U1-nya 1, 3. U2-nya min 1, 1. Vektor yang kedua ini dipilih karena pengaruh perkalian dengan A hanyalah mengubah skala vektor sebesar 0,92. Jadi vektor basis yang baru memenuhi AU1. A-nya tadi ya, pakai A yang tadi, U1-nya ini. Sebenarnya kita nggak terlalu kenapa U1 begitu. Nah, itu kan di sini udah disebutkan, tapi intinya fenomena ini terjadi itu lebih kita pentingkan gitu ya. Jadi AU1 hasilnya adalah tetap 13. AU2 di mana U2-nya dipilih ini min 11, maka hasilnya min 92 atau sama dengan 0,92 U2. Ya. Vektor pangkal X0 dapat ditulis dengan kombinasi linear dari vektor basis yang baru. Jadi kalau tadi basis lama, kita nggak lihat basis lamanya apa, tapi itu basis lama.
maka basis baru adalah vektor pangkalnya adalah 0,3 dan 0,7 kali basis barunya 13 min 11, sehingga kita kalikan karena dia vektornya berarti hasil kombinasi linear dari basisnya, ya, sehingga vektor ini di basis yang baru di U1 U2 0,5 0,25 U1 dan min 0,05 U2. Oke. Sehingga untuk mencari n xn itu a n kali x0, atau apakah n kali x0 kan ini u 0,2 U1 min 0,05 U2. U2 itu apa? U2 adalah di sini kita pilih 0,92 U2 AU2, ini kan AU 0,92 kali U2 0,92 pangkat N kali, karena dia pangkat N, U2. Maka entry komponen kedua mendekati 0 untuk N besar, ya. Sebenarnya N di atas 27 entry ini kan cukup kecil, sehingga 0,25 U1 adalah 0,75 0,25 0,75. Nah, kita lebih mudah melihat ini gitu ya, daripada melihat yang awal, di mana kita akan menggunakan perhitungan ini, dan perhitungannya ujuk-ujuk didapat gitu. Sebenarnya ada prosesnya, cuman ini sebagai contoh. Kemudian beberapa istilah yang perlu kita kenal, bahwa ini adalah satu contoh model matematik yang kita sebut sebagai proses Markov. Barisan X1, X2 di tahun pertama, tahun kedua sampai ini disebut rantai Markov. Oke, disebut rantai Markov. Matrik A itu disebut matriks stokastik. Ya, disebut matrik stokastik. Nah, nanti kita akan mengenal model seperti ini. Nah, itu contoh bahwa diperlukan perubahan basis. Jadi dari basis lama menjadi basis baru, dan kita akan melihat suatu analisis atau perhitungan yang lebih mudah kita lihat dengan basis baru. Dan yang penting dari suatu data adalah bagaimana kita menganalisis dan mengambil kesimpulan dari analisis tersebut. Ya, saya mungkin merasakan bahwa ini sudah mulai tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya, tapi melihat dari contoh ada ternyata, walaupun tidak di sekitar kita. Mungkin kalau kita sudah mulai ke advance, agak ada perhitungan, kita memerlukan ini gitu ya. Jadi yang penting kita terbayang bahwa apa yang kita hitung ini bukan sesuatu yang tidak ada aplikasinya, tidak ada manfaatnya, tapi dia ada manfaatnya. Inilah contoh adanya perubahan basis yang sebelumnya sudah kita bahas. Dan nanti dilanjutkan bagaimana cara mengubah basis atau vektor ini jika di basis 1 bagaimana, dan jika di basis kedua bagaimana. Kita lanjutkan dengan perhitungan seperti itu. Oke, silakan dicermati dulu, diulang-ulang sampai kita benar-benar mengenalnya. Karena intinya kita hanya mengenal saja. Jadi ya, mengenal. Semakin sering bertemu, insya Allah semakin kenal, semakin banyak tahu ciri, karakter, kebiasaan, dan pola-polanya.